Halo warga Jakarta, jumpa lagi dalam program Berita Jakarta hari ini, Kamis 9 April 2026. Bersama saya Robi Ceyadi, kami akan hadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id. Berikut ini. Pemkot Jakarta Barat menutup tempat penampungan sampah liar di kawasan Rumah Susun Tambora. Penutupan ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak kesehatan warga akibat tumpukan sampah yang menggunung. Sebagai solusi, Pemkot menyediakan 1 unit kontainer terjadwal dan mendorong warga untuk membentuk bank sampah demi menjaga kebersihan lingkungan. Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Selatan resmi membuka pelatihan kerja angkatan pertama tahun 2026. Sebanyak 140 peserta akan mengikuti 7 kejuruan unggulan mulai dari data analis hingga barista. Program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan industri sekaligus mencetak tenaga kerja profesional yang siap bersaing di dunia kerja ibu kota. Pemkot Jakarta Utara bersiap menertibkan pool truck trailer yang beroperasi di kawasan permukiman. Langkah ini diambil untuk menjamin keselamatan warga dan mencegah kerusakan infrastruktur jalan. Selain penertiban, Pemkot juga menyiapkan opsi relokasi bagi operator serta pemasangan rambu larangan kendaraan berat di titik-titik hunian. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Warga Jakarta, ada yang pengen banget ke Jakarta International Stadium tapi bingung transportasinya, atau udah pernah ke sana tapi bingung parkirnya? Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sudah punya solusinya. Bulan Juni 2026 nanti, Stasiun Jakarta International Stadium atau JIS akan resmi dioperasikan sebagai transportasi publik di ibu kota yang menghubungkan Transjakarta dan KRL langsung ke JIS. Proyek strategis ini dipersembahkan untuk warga Jakarta sebagai kado ulang tahun Kota Jakarta ke-499. Pembangunan stasiun JIS bukan sekedar proyek berdiri sendiri, melainkan bagian dari skema besar integrasi transportasi massal di Jakarta. Selain JIS, Pemprov DKI bersama PT KAI juga tengah mengakselerasi pengembangan kawasan kota tua sebagai simpul mobilitas utama. Fokus utama lainnya adalah pengembangan jalur elektrifikasi KRL sepanjang 16 km yang menghubungkan kawasan Rawajati hingga Tanjung Priok. Langkah ini diambil untuk memperluas jangkauan layanan kereta listrik sekaligus menekan ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, integrasi antar moda akan dipercepat termasuk di kawasan Duku Atas, Stasiun BNI City hingga Stasiun Karet. Dari Rawajati sampai ke Tanjung Priok yang menjadi kereta listrik, dan itu secara signifikan pasti akan membantu kemudahan transportasi di Jakarta. Masuk urusan yang Duku Atas, kemudian juga stasiun BNI dan Karet yang akan kita integrasikan segera akan dilakukan. Untuk JIS ini diperkirakan bulan Mei selesai, bulan Juni akan beroperasi. Dengan status bangunan permanen, stasiun JIS dipastikan siap melayani penumpang pada Juni mendatang. Pemprov DKI berharap sistem yang terintegrasi ini akan menciptakan pola transportasi yang lebih efisien, nyaman, dan terhubung bagi seluruh warga ibu kota. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Ada saja aksi aktor sekaligus penyanyi Aldi Taher. Setelah bikin heboh jagat maya dengan skill marketingnya yang di luar nalar, kali ini Aldi Taher nekat menyambangi Balai Kota DKI Jakarta hanya untuk meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mencicipi burger dari bisnis terbaru miliknya. Pramono mengapresiasi keberhasilan Aldi Taher sebagai bentuk dukungan pada pelaku ekonomi kreatif dengan memberikan tawaran berdagang di kawasan strategis Duku Atas. Semoga bisa lahir pelaku UMKM di Jakarta yang menyusul kesuksesan Aldi Taher. Pertemuan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Aldi Taher berlangsung tertutup
Tapi keseruan dan gelak tawa keduanya mendadak viral usai diunggah melalui akun Instagram Pramono Anung. Dalam akun Instagram @pramonoanung, Aldi Taher yang datang bersama tim dengan gaya eksentrik ingin memperkenalkan secara langsung usaha kulinernya yang berbasis di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Terlihat dalam video, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyambut gembira salah satu personel trio ubur-ubur ini. Gelak tawa pun menghangatkan perbincangan keduanya sebelum akhirnya Pramono Anung mencicipi burger buatan Aldi Taher itu. Usai meninjau rumah pompa di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Pramono mengungkapkan apresiasinya kepada Aldi Taher sebagai pelaku ekonomi kreatif. Sebagai bentuk dukungan, Pramono berencana memberikan tempat berdagang di kawasan strategis Jakarta. Tapi saya mau kasih dia slot untuk bisa jualan di toko atas. Jadi ya kasih lah. Kan ini inovasi. Biar nggak ngantri, Pak. Antrinya Pak. Allah, Pak. Gubernur juga pilih Allah. Iya, makasih. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Warga Jakarta, katanya orang Jakarta kalau lebaran nggak cukup sehari 2 hari nih. Siap-siap ya, ada momen silaturahmi halal bihalal Jakarta di Taman Fathahillah, Kota Tua. Sabtu 11 April 2026. Catat, acaranya mulai pukul 7 malam ya. Ada penampilan cakrakan, warna, fatin, hingga aksi video mapping yang memukau. Jangan lupa ajak keluarga dan orang tersayang untuk menikmati malam penuh sukacita di jantung Kota Tua. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Rob Ceyadi dan tim redaksi yang bertugas undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, Jakarta Kota Global dan Berbudaya. Sampai jumpa.